rahang bawah hancur, cedera kepala berat, tengkorak pecah, lehernya terbuka menganga dengan luka melintang. Welcome back to my YouTube channel Enrico Brian. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah kematian yang masih menjadi misteri dari keluarga Gruber yang ada di Jerman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar supaya ketika aku upload video baru, kalian menjadi orang pertama menonton video itu. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jadi pada tanggal 31 Maret tahun 1922, ada sebuah peristiwa yang sangat menggemparkan dari ladang milik keluarga Gruber. Jadi pada saat itu, 5 anggota keluarga Gruber yaitu Andreas, Kazila, Victoria, dan kedua anak Victoria yaitu Kazilia dan juga Joseph, serta pembantu mereka yang bernama Maria Baumgartner, tewas secara mengenaskan dan bahkan itu sangat sadis banget teman-teman. Dari hasil otopsi ditemukan fakta bahwa sebenarnya keluarga Gruber ini bersama dengan pembantu mereka dibunuh secara sadis dan sangat mengerikan. Kepala dan wajah mereka hancur dipukul oleh cangkul pegangan panjang. Dan jika teman-teman sudah penasaran, mari kita masuk ke dalam video pembahasannya. Pada tanggal 1 April tahun 1922, ada dua orang pengantar kopi yang bernama Hans dan juga Edward Skrifovsky. Nah, jadi mereka berdua itu mengantarkan kopi pesanan dari keluarga Gruber. Nah, jadi mereka sempat mengetuk beberapa kali, namun tidak ada respon atau tidak ada seseorang yang keluar dari keluarga Gruber. Sampai akhirnya mereka berdua meninggalkan kediaman dari keluarga Gruber dengan perasaan penuh dengan kecurigaan. Ada apa memang? Ya seperti biasanya saat mereka mengantarkan kopi, pasti salah satu anggota dari keluarga mereka, entah itu Andreas atau Kazila, akan membukakan pintu mereka untuk mengambilkan kopi mereka. Kecurigaan Hans dan juga Edward itu turut dirasakan pihak sekolah Kazilia. Pasalnya gadis itu tidak terlihat mengikuti kelas selama beberapa hari. Sejumlah tetangga pun heran karena keluarga Gruber tidak datang ke ibadah minggu di gereja. 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 4 April, ada seorang tukang reparasi yang bernama Albert Hofner. Nah, jadi Hofner ini akan memperbaiki mesin pencacah makanan dari milik keluarga Gruber. Nah, saat Hofner tiba, ia tidak melihat satu orang pun dari keluarga Gruber, tapi dia hanya mendengar beberapa hewan ternak dan juga anjing yang ada di dalam kandang. Namun si Hofner tetap melanjutkan pekerjaannya itu dan tidak menggubris apa yang terjadi pada saat itu. Masih pada hari yang sama, tepatnya jam 15.30 atau setengah 4 sore itu, ada tetangga dari keluarga Gruber yang bernama Lorenzo Schlittenberg. Nah, jadi si Lorenzo ini menyuruh kedua putranya yaitu Johann dan juga Joseph untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi kepada keluarga Gruber, karena memang keluarga Gruber ini sudah tidak keluar rumah selama 3 hari teman-teman. Saat si Johann dan juga Joseph sampai di rumah keluarga Gruber, mereka tidak menemukan tanda-tanda dari keluarga Gruber. Sampai pada akhirnya si Lorenzo ini sudah tidak tahan, dia datang ke kediaman keluarga Gruber bersama dengan Michael Ploll dan juga Jacob Seal. Ketika mereka memasuki kandang, alangkah terkejutnya mereka menemukan jasad dari Andreas, sang istri Kazila, Victoria, serta si kecil Kazilia yang telah menjadi mayat tanpa kepala. Sementara itu, pembantu mereka Maria dan juga Joseph ditemukan tewas di dalam rumah dengan kondisi yang sama. Jadi kita berbicara soal pembantu dari keluarga Gruber. Nah, jadi Maria ini kan dia adalah pembantu baru. Dan sebelum Maria, ada sempat pembantu yang lama sudah keluar sekitar 6 bulan sebelum Maria ini bergabung. Dan pembantu yang lama sempat mengisahkan atau menceritakan bahwa dia selama bekerja di keluarga Gruber, dia mendapatkan hal-hal yang aneh dan hal-hal yang membuat dia takut sama sekali teman-teman. Karena itu dia sampai tidak betah dan bahkan kejadian-kejadian itu terjadi selama ia bekerja di sana. Dia kerap sekali mendengar suara-suara aneh dari atas lantai keluarga Gruber serta beberapa jejak kaki yang datang dari hutan belakang dari peternakan keluarga Gruber. Jejak kaki itu terlihat memasuki peternakan dari keluarga Gruber, setelah itu kembali ke dalam hutan yang ada di belakang dari peternakan itu. Pembantu lama juga sempat mengatakan selama dia bekerja, dia beberapa kali kehilangan kunci dan menemukan ada beberapa pintu yang seperti dirusak orang teman-teman. Jadi kunci itu hilang, namun pintu-pintu yang dimaksud itu dirusak teman-teman, bukan dibuka lewat kunci. Jadi seolah-olah seakan-akan pintu itu dirusak seseorang. Pembantu itu juga sempat mengatakan bahwa Andreas selaku kepala keluarga pernah menemukan koran aneh dengan terbitan dari Munich. Tidak ada seorang pun yang ingat pernah membeli koran tersebut. Namun Andreas tak ambil pusing dan menyangka tukang koran salah menempatkan koran itu. Dan bahkan sebelum kejadian pembunuhan, teman dari Kazilia ini, jadi Kazilia anak dari Victoria, membawa temannya ke rumah mereka. Jadi anak itu melihat bahwa Victoria sempat bertengkar hebat dengan seseorang dan berlari menuju hutan selama beberapa jam. Dari sini orang-orang mulai beranggapan dan berspekulasi bahwa sebenarnya keluarga Gruber ini mungkin mengikuti sekte. Dan seperti yang kita tahu bahwa di keluarga itu memiliki anak paling muda yaitu si Joseph berumur 2 tahun. Bahkan mereka mengatakan keluarga Gruber ini
tidak akan tega akan memberikan anak mereka itu atau cucu mereka menjadi tumbal dari sekte itu. Namun semua kebenaran ini juga belum ada yang tahu pasti karena memang itu hanya menjadi kesimpang siuran di masyarakat. Keanehan lain yang ditemukan oleh polisi setelah kejadian pembunuhan itu, mereka tidak menemukan adanya barang yang hilang dari keluarga Gruber. Jadi kayak yang mereka mengatakan itu bukanlah hasil dari perampokan atau hasil dari pencurian. Dan dari hasil penyelidikan polisi, terungkap fakta bahwa sosok pembunuh itu sempat menetap di rumah kediaman keluarga Gruber setelah dia membunuh 6 orang ini. Hal tersebut terlihat dari kondisi ternak yang telah diberi makan, berkurangnya persediaan roti keluarga, bekas potongan daging di dapur, anjing yang semula di kandang telah dilepas keluar, dan mampan berisi makanan di dalam rumah. Dan bahkan para tetangga pun tidak mencurigai dan tidak menyadari keluarga ini hilang karena mereka sempat melihat beberapa kali ada asap yang keluar dari cerobong asap milik keluarga Gruber. Dan ya, kalau ada asap pasti ada aktivitas di dalam rumah tersebut. Jadi para tetangga tidak menaruh kecurigaan yang berlebihan terhadap keluarga ini. Nah, tepat sehari setelah pembunuhan itu, ada seorang pengrajin yang bernama Michael Plock. Dia tidak sengaja melewati dari rumah keluarga Gruber dan dia melihat ada seseorang yang menyalakan oven milik keluarga Gruber. Dan bahkan Michael juga mencium bau busuk yang sangat menyengat keluar dari cerobong asap itu. Masih pada hari yang sama, tepatnya pada jam 3 sore, ada seorang petani sekaligus pemotong daging yang bernama Simon Reblender. Ia mengaku melihat ada 2 orang yang berdiri di hutan dekat belakang rumah dari keluarga Gruber atau dekat dengan peternakan tersebut. Dan setelah Simon melihat kedua orang itu dan kedua orang itu juga melihat kepada Simon, mereka berdua langsung memalingkan wajah mereka. Dan ketika ada pemberitaan yang sangat besar yang mengatakan bahwa ada kematian dari keluarga Gruber, Simon ini pun langsung berspekulasi dan mengatakan bahwa sebenarnya 2 orang misterius yang dilihat itu mungkin berkaitan dengan kematian dari keluarga Gruber. Dan sampai saat ini belum teridentifikasi siapa 2 sosok misterius tersebut. Mungkin kalian tahu? Coba komen di bawah. Jadi seperti aku bilang di awal tadi, bahwa mereka itu ditemukan dengan cara yang sangat mengenaskan dan bahkan sangat sadis. Dan pada saat ini aku akan membacakan luka-luka yang terdapat kepada mereka. Yaitu kita mulai dari Andreas saja. Andreas sebelah kanan wajahnya hancur dengan wajah berlumuran darah. Kazila, mata kanan memar, ada 7 luka pukulan di kepala. Salah satunya berbentuk segitiga, ada juga bekas cekikan dan tenggorokannya retak. Dan bentuk segitiga. Apakah mungkin? Victoria ada luka berbentuk bintang, sebanyak 9 luka di kepala, bekas cekikan, sisi kanan wajah hancur akibat benda tumpul, tengkorak bagian atas ada luka akibat benda tumpul. Dan Kazilia ini memiliki luka yang cukup serius, yaitu rahang bawah hancur, cedera kepala berat, tengkorak pecah karena pukulan, lehernya terbuka menganga dengan luka melintang, ada luka di kanan wajah, dan di jari tangannya ada rambut yang disebut sebagai bukti ketakutannya sehingga ia menarik rambutnya sendiri. Itu kayak anak kecil 7 tahun terus dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Dan juga si kecil Joseph, dia hanya dipukul secara kejam di bagian wajahnya. Nah, karena pembunuhan Gruber ini menjadi misteri dan belum terpecahkan, pasti ada nama-nama yang menjadi suspek dari polisi. Dan nama-nama itu, yang pertama ada Carl Gabriel. Dan jadi Carl ini adalah suami dari Victoria yang dinyatakan meninggal pada Perang Dunia Pertama, namun mayatnya tidak pernah ditemukan. Nah, kenapa sampai Carl Gabriel? Jadi Victoria ini melahirkan Joseph, yaitu anak yang 2 tahun paling bungsu itu, di saat Carl sedang dalam medan perang. Dan karena hal itulah membuat Carl marah karena dia mendapati dan menemukan bahwa sebenarnya Victoria ini telah melakukan incest bersama ayahnya, yaitu Andreas. For your information, bahwa incest itu adalah hubungan saudara yang mungkin boleh bersama kakak beradik, anak perempuan dan juga ayah, atau anak laki-laki bersama juga ibu. Itu adalah hubungan saudara yang mungkin dampaknya akan berdampak kepada anak yang akan dilahirkan yang mungkin cacat karena melahirkan anak saudara. Dan kalau itu benar, kalian boleh berpikir bahwa anak kandung dan ayah kandungnya sendiri melakukan incest atau hubungan badan. Itu kayak yang Dan karena itulah membuat polisi beranggapan bahwa sebenarnya Carl melakukan hal itu untuk upaya balas dendam kepada Victoria dan juga ayah mertuanya. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Dan kemungkinan yang kedua yaitu Lawrence Clytember. Seperti aku bilang tadi, bahwa Lawrence ini adalah tetangga dari keluarga Gruber dan dia menyuruh kedua anaknya itu untuk mengecek keadaan dari keluarga Gruber. Dan kenapa sampai Lawrence? Karena banyak orang yang menduga bahwa sebenarnya Victoria ini memiliki hubungan spesial dengan Lawrence. Banyak orang yang mengatakan bahwa Joseph itu adalah anak dari si Joseph. Namun Joseph tidak mengakui bahwa itu anaknya dan dia menelantarkan anak itu bersama Victoria.
Dan karena dia takut Victoria akan membeberkan semua yang terjadi, maka Lawrence ini dikatakan membunuh Victoria bersama keluarganya. Namun tidak ada bukti yang jelas bahwa sebenarnya Lawrence itu pembunuh dari keluarga Gruber ini. Nah, gimana teman-teman? Coba komen di bawah. Selain dua nama tadi, yaitu Carl dan juga Lawrence, ada beberapa nama yang kemungkinan adalah tersangka dari pembunuhan keluarga Gruber. Namun belum ada fakta atau bukti atau motif yang tepat untuk menyatukan hukuman kepada orang-orang tersebut atau menetapkan mereka sebagai tersangka oleh pihak polisi. Karena itulah kematian dari keluarga Gruber ini masih menjadi misteri dan masih menjadi tanda tanya yang sangat besar. Dan nama-nama orang yang dicurigai tersebut ialah Graham bersaudara, Peter Weber, George Seyle, dan juga Paul Muller. Gimana guys menurut kalian? Coba komen di bawah. Oke teman-teman, itulah kasus kematian dari keluarga Gruber. Dan menurut teman-teman bagaimana? Apakah masuk akal? Apakah memang mereka mengikuti sekte? Boleh komen di bawah. Dan semoga kasus ini bisa menemukan titik terang. Oke, kita sudah berada di ujung video. Terima kasih kalian sudah nonton videonya. Jika kalian suka silahkan di like. Mohon maaf jika saya salah kata dari saya. Untuk kritik dan saran silahkan komen di bawah. Untuk ide-ide video selanjutnya silahkan di email di bawah ini atau yang ada di deskripsi video. Dan see you in the next video guys. Salam perdamaian. Dadah.